pertanyaannya dulu deh supaya supaya mundur ya. Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan Yesus? Karena Tuhan akan datang. Mengapa kita menanti-nantikan Tuhan Yesus? Jawabannya ada dua. Karena kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Logikanya masuk. Karena bumi ini bukan tempat kita. Kedua, Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri, maka kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Itu siap-siap kan? Kenapa kita harus siap-siap? Kenapa harus menanti-nantikan? Karena rindu sama Tuhan. Karena kita udah rindu pulang ke surga. Jawabannya Bu Maria berubah. Kita menanti-nantikan Tuhan karena Dia janji mau datang lagi, jadi kita tunggu. Iya. Oke, itu jawabannya Bu Esther sama Bu Maria sama. Oke, kita lihat ada dua jawaban. Jadi salah satu jawaban akan muncul nanti. Gitu. Nah, jawaban yang akan muncul sekarang karena pulang ke surga adalah tujuan akhir kita. Karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus secara fisik. Karena kita tidak bisa mengalami kedamaian sejati di dunia ini. Karena Bapa berjanji kepada kita bahwa kita mau bersama-sama dengan Bapa di surga. Semua orang tuh ini ya. Itu yang Bu Maria tadi sebut, Bu Esther, Pak Daniel, itu jawaban kedua. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Gini. Kalau Tuhan itu mau datang ke sini dan tinggal di sini, terus kenapa pulang? Enggak, Tuhan nggak mau tinggal di sini. Enggak kan gitu. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Ini kan kita ada di sini. Karena kita rindu untuk pulang ke rumah, ke asal kita. Kenapa rindu pulang? Karena di sini bukan rumah kita. Kenapa Bu Maria sampai bilang bahwa di sini bukan rumah kita? Karena Tuhan sendiri yang berkata. Karena ya, Tuhan tapi kan itu Tuhan. Kalau kan itu Tuhan. Kan Tuhan juga pernah bilang, aku tidak minta engkau mengambil mereka dari dunia ini. Berarti karena Tuhan mengajak kita berjanji. Karena di bumi ini tidak nyaman. Jadi jawabannya kan udah ada di depannya. Iya. Coba. Gak damai. Ya, coba teman-teman ini benar-benar ini kan. Kalau di dunia ini Tuhan bilang, ya udah di sini saja. Kan? Di sini kau akan kuperlengkapi dengan segala sesuatu, kan gitu. Kan katanya Dia pelihara, providensi Allah ada. Coba ya, kita harus menemukan dulu nih. Kayaknya dari tadi tuh dari tadi ada jawaban yang bukan jawaban frustasi sih. Ada jawaban yang udah aku nggak tahu lagi mau jawab apa, jadi gue jawab itu. Nah, itu adalah jawaban Bu Maria tadi. Karena Dia yang janji. Ya, udah gue pegang janjinya deh. Tapi sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu di balik itu. Kenapa Bu Maria sampai ngomong begitu? Bu Esther bilang juga gitu kan? Ya, kita nantikan Dia kan Dia janji. Ya kan? Nah, ini pasti ada sesuatu di balik ini, tapi oke, Dia janji, boleh Dia janji. Tapi nanti aja lah. Ya kan? Kenapa kita bisa bilang nanti aja? Kan di sini gua nyaman, di rumah aku di sini banyak jenisnya, ada yang bentuk villa, ada yang bentuk pavilion gitu. Ya kan? Nah, kan gitu. Terus ini anak-anak sedang bertumbuh gitu, ada yang
ini lagi mau merit nih, misalnya satu orang nih gitu. Terus yang satu nih lagi ngurus ini loh. Kita mau keliling dunia gitu. Jetnya baru dibeli kemarin. Coba kalau saudara ada dalam keadaan gitu, mau bilang menanti-nantikan Tuhan datang kembali nggak? Ngomong juga dong kalau saya tanya. Bilang iya, tidak. Ini kita lagi brainwash nih. Kalau segala sesuatu urusan lancar, walaupun kita nggak ngomong pavilion, nggak ngomong jet gitu ya, tapi kita ngomong segala sesuatu lancar gitu. Kalau perlu selalu ada gitu. Nggak pernah tidak pernah rasa kekurangan gitu, nggak pernah. Apakah saudara masih menanti-nantikan Tuhan? Amin. Iyalah Pak. Masih? Masih nantikan Tuhan datang. Masih nih, kalau Pak Daniel nih setiap hari 2 mobil yang laku. Terus Aku dapat malah undian nih, dapat undian dari Podomoro gitu, 1 apartemen di situ. Masih? masih terus Pak En, biar dia nggak dapat apa-apa, menanti-nantikan Tuhan Enggak, ini datang. bukan yang nggak kedua dapat kali. apa-apa, dapat banyak di bumi. Oh, oke. Dapat banyak gitu. Masih menanti-nantikan nggak? Niatnya Masih sih terus. masih ya. Kenapa? Niatnya sih masih. Masih. Niatnya masih. Enggak, kenapa masih? Boleh. Kenapa masih menanti-nantikan? Ya karena di sana lebih enak lah Pak. Bener. daripada di bumi. Di sana belum pernah lihat. Pasti firman Pak Tuhan Daniel. bilang, di rumah Bapakku. Kenapa, Pak? Pak En? Iya, kalau di sini lancar gitu. Lebih-lebih terus pokoknya setiap bulan lebih deh. Mau dihabisin aja nggak bisa habis gitu. Cuman lebih enak di rumah Bapak. Nah, lebih enak. Masih menanti-nantikan ke rumah Bapak. Masih. Kenapa? Karena lebih enak. Di sana serba ada semua. Tahu dari mana? Ya kan udah di firman Tuhan ada tulis kan. Cuman saya nggak hafal. Di rumah Bapakku serba ada semuanya. Ini Semua serba ada. Apapun ya semua ada dibilang. Jadi yang di bumi ini seharusnya sih dilepaskan aja gitu ya. Iya, ini sementara, dunia ini sementara. Sementara. Seharusnya kalau kita katakan begitu, kita berani dong lepaskan apa yang ada di sini. Berani, Lepas aja kan? lepas aja udah. Untuk Tuhan. Betul, amin. Betul. Untuk Tuhan. Mudah nggak untuk melakukan itu? Agak susah, agak sulit perasaan saya. Cuman Agak sulit. kalau saya sekarang mungkin bisa kali, saya rasa saya bisa ya. Oke. Jadi memang perjuangan kan ya Pak Daniel ya? Perjuangan. Setiap kita pasti susah. Pasti susah. Tapi harus diperjuangkan ya? Iya, betul. Betul, iya. Nah, teman-teman, jadi kembali ke pertanyaan itu ya. Mengapa kita menanti-nantikan Tuhan Yesus? Tidak banyak orang kayak Pak Daniel tadi. Ya teman-teman, nggak banyak model-model kayak Pak Daniel, sekalipun udah banyak, udah punya semua lancar, tetap pingin pulang gitu ke rumah Bapa. Nggak banyak kan? Yang banyak itu adalah di dunia ini tuh padang gurun. Benar nggak? Coba Bu Maria, tadi Bu Maria jawab. Tadi Bu Mona yang jawab. Bahwa dunia ini bukan rumah kita. Iya. Kenapa sampai jawab begitu, Bu? Karena mau baik kita dalam keadaan yang serba ada ataupun tidak ada, rasa khawatir itu selalu ada di kita kan. Iya. Kan dia ketemu tuh Ketakutan jawabannya. itu. Ketakutan, kekhawatiran. Ya, kebimbangan. Sekalipun ada uang, pasti kita akan memikirkan, ini uang sampai kapan ada di tangan kita. Besok kita makan apa? Jadi uang tidak menjamin kita bahagia. Kalau
sekalipun kita tidak punya, tapi kalau sekalipun kita misalnya kuat dalam masalah, tapi ada menyerahkan diri kepada Tuhan, ketenangan itu ada di hati kita dan kita rasakan dan kita akui itu ada. Iya, itu teman-teman harus masuk ke dalam poin itu, ya. Jadi kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Karena dunia ini tuh tidak nyaman buat saya dan saudara. Nggak nyaman loh. Siapa di sini yang bisa menaklukkan dunia? Coba angkat tangan. Dengan masalah-masalah penghidupan setiap hari. Saya tidak loh. Saya tidak. Saya tidak bisa. Selalu ada hal-hal yang Bu Mona tadi katakan. Punya uang aja itu khawatir. Punya uang aja itu punya ketakutan. Bahkan punya kegelisahan. Jadi kalau kita sadar mengenai hal itu, apalagi ya, itu punya uang loh. Kalau nggak punya uang, coba teman-teman yang nggak punya uang coba ngomong. Nggak punya uang banyak maksudnya. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Malah tutup kamera. Ya, kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Atau siapa yang setuju bahwa kita sedang menanti-nantikan Tuhan? Saya setuju. Setuju, Pak. Setuju. Pak Daniel setuju, Bu. Setuju, Pak. Minarti, Bu Maria, Bu Mona setuju. Tati setuju. Tati setuju. Benar. Menanti-nantikan Tuhan kan? Ya alasannya kenapa? Ingin tinggal bersama Tuhan karena ada damai sejahtera di sana. Ya itu jawaban kedua, Bu. Tapi saya nggak mau langsung ke jawaban itu. Saya ingin mengambil situasi atau suasana kita sekarang. Kenapa kita mau pergi? Misalnya gini, aku mau pulang. Kenapa mau cepat-cepat pulang? Coba, kalau kita ke satu tempat nih, misalnya ke rumah saudara. Kenapa pengen cepat-cepat pulang? Apa yang paling membuat saudara cepat pulang? Rindu. Karena bukan rumah kita. Oke, Kita numpang. karena itu bukan rumah kita. Kenapa kalau bukan rumah kita? Nggak betah, Kenapa nggak betah? nggak enak. Nggak enak. Udah dapat ya? Enggak. Karena rindu, Pak. Enggak. Kalau ibu baru datang nih 1,5 jam, Bu Maria. Langsung mau pulang, rindu langsung. 1/2 jam aja. Oke, saya kasih pertanyaan gini. Kalau ke rumah saudara, dalam 10 menit udah mau pulang, kenapa? Nggak Nggak kan? betah. Nggak betah. Nggak betah, nggak enak, kata Bu Esther. Karena ditolak. Karena yang paling mantap tuh, karena ditolak kita di situ. Ditolak. Kan 10 menit. Sedetik ditolak. Langsung. Sedetik Itu kopor, dibilang itu apa? Kita bilang, ini tadi baru beli di supermarket. Kopor yang isi baju untuk tinggal 5 hari, gitu, seminggu. Itu kopor bilang, ini tadi si Eka tadi mampir kami beli itu. Diskon 70% gitu ya. Tapi nggak boleh bohong ya. Ini analogi aja. Ya. Sampai gitu tuh. Nah ya, jadi karena kita ditolak, karena kita tidak enak. Jadi di dunia ini kita pingin pulang, kita menanti-nantikan Tuhan Yesus itu, karena apa? Ya menanti-nantikan Tuhan Yesus itu untuk pulang. Ada orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus, ini penting nih ya. Ada orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang dan tinggal di sini. Dan semua kolam-kolam renangku itu masih ada. Semua pavilionku masih ada. Dan aku undang, kan begitu. Pikirannya begitu. Ada loh. Saudara akan ketemu orang yang begitu. Dan bukan orang. Ada teologia yang mengatakan begitu. Ya.
bahwa Tuhan Yesus itu akan datang dan disinilah surga itu. Gitu. Ya, perlu juga disinggung sedikit itu ya, karena itu ada kaitannya. Nah, dalam hal ini kita menanti-nantikan Tuhan karena ingin pulang. Kenapa ingin pulang? Karena kita ditolak di sini. Karena kita tidak betah di sini. Karena di sini tidak enak gitu. Nah, kenapa jawabannya seperti ini? Karena kita tidak bisa mengalami kedamaian yang sejati di dunia ini. Saya pakai kata yang sangat rohani begitu ya. Kita tidak bisa mengalami kedamaian yang sejati gitu ya. Jadi tidak berarti juga bahwa bahwa orang yang cukup hidupnya ya, penghidupannya di bumi ini kemudian tidak perlu menanti-nantikan Tuhan. Karena fasilitas secara fisik itu tidak memberi gambaran mengenai keadaan batiniah, ya kan? Makanya saya pakai kata mengalami kedamaian yang sejati. Gitu. Kita merasa gitu. Ya walaupun kita cukup, tapi kita tidak mengalami kedamaian yang sejati. Ada saja. Tadi tuh sampai Bu Mona bilang, teman-teman perhatiin kata-katanya. Dia bilang gini. Dia bilang gini, kita nggak tahu sampai kapan kita pegang uang itu. Coba pikir nih, ini Bu Tati bisa menalar ini. Ya, sampai ngomong gitu. Kita nggak tahu sampai kapan kita pegang itu duit. Ini padahal anaknya belum sekolah loh. Coba anaknya yang orang-orang yang anaknya sekolah. Pas uangnya masuk, langsung keluar SMS dari kampus. Batas pembayaran terakhir uang semester. Besok. Pusing. Itu uang baru datang langsung punya ini invoice untuk pembayaran. Itu yang masuk akal, diterima tuh masuk akal. Ini tiba-tiba nih, uang masuk kan, jalan-jalan dong, jalan-jalan. Di jalan itu velg mobil penyok gitu. Iya kan? Dan beli velg emang bisa 1, enggak kan? 4. Nah, sekarang kalau beli yang ring 20 itu ya harganya kan 10 juta, 12 juta. Mau nggak mau begitu? Jadi menarik banget tuh kata-kata tadi. Kita nggak tahu seberapa lama uang ini ada di tangan kita. Kalau mana ada Bu Nur di sini, ada Bu Nur kan. Dia dikasih nih, dapat nih persembahan Bu Nur. Ada orang yang datang meminjam, kalau nggak salah ceritanya begitu kan. Butuh. Saya bisa bayangkan. Iya. Jadi walaupun ada uang, bisa gelisah juga rupanya ya. Bisa gelisah gitu. Tapi ada orang yang mampu mempertahankan uang itu ada di tangan loh. Ada. Bukan ada Pak, banyak. Banyak. Banyak ya. Gini, ada nih uang tangan. Terus telepon lah ya sama saudaranya. Bang. Pinjemin. Agak sesak di napasku ini, agak sesak karena udah 2 hari saya puasa. Terus dia bilang lah, ya berusaha lah. Kau kerja apa sekarang? Kerja, keluar rumah, bangun pagi jam 5, doa pada Tuhan. Ya, oke? Gitu aja ya. Oke? Aku ada kesibukan ini. Ya, shalom. Ya udah shalom. Tuhan berkati. Udah, tutup kan, selesai. Itu uang nggak kemana-mana. Tetap ada di tangan. Saudara tangkap nggak itu message-nya? Nah, artinya apa? Tapi setelah dia tutup itu, dia gelisah itu. Dia gelisah. Aduh, kenapa ya? Tapi rupanya Tuhan tidak kurang panjang tangan. Yang itu dikirim rupanya dengan kelembutan nggak bisa kan? Dikirim yang lebih terpaksa kan? Ya itulah tadi kan? Dia keluar kan? Tiba-tiba ada yang senggol dia kan? Bemper mobil keluar lah kan? Wah, harus 2 hari dicat di bengkel kan? Nggak ada pilihan, datang ke bengkel dia, Bapak, berapa bayarnya? Wah, lebih gede dari yang diminta saudaranya itu. Baru dia pulang sadar gitu ya. Aduh. Nah, saudara, kedamaian yang sejati itu di bumi ini nggak ada. Karena keadaan-keadaan itu terus, ya.
hadir ya. Jadi alasan pertama kita untuk pulang itu adalah karena apa? Di bumi ini tidak bisa mengalami kedamaian yang sejati. Ya. Tadi ada Bu Mona ya, Pak Lepri jawab pertanyaan ini. Karena di bumi ini tidak bisa kita mengalami kedamaian yang sejati. Oke. Nah, sama kan? Bu Mona mulai dengan ini kan. Karena dunia ini bukan rumah kita, ya. Sehingga di sini itu kita tidak bisa mengalami kedamaian yang sejati. Oke. Nah, teman-teman, dunia ini bukan rumah kita. Oke. Kenapa sampai dunia ini dikatakan bukan rumah kita? Tadi Bu Flora bilang kita ditolak. Bu Esther bilang nggak enak, gitu. Yesus sudah bilang memang bahwa dunia membenci cara hidup kita, gitu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, ya. Tetapi kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Nah, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 13 sampai 14. Yesus ini yang berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya," nah saudara ya, "supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka." Jadi memang ada sukacita atau ada damai sejahtera yang hilang. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Jadi dunia ini memang bukan rumah kita. Itulah kenapa kita harus pulang. Dan karena bukan rumah kita, kita tidak nyaman di situ. Kita ditolak, ya. Menarik kayak Bu Flora tadi, kita ditolak semuanya di sini, ya. Nah, kalau kita bertanya dunia ini rumah kita, terus dunia ini bukan rumah kita, terus kita rumahnya di mana, Pak? Nah, Filipi 3 ayat 20-21 ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas ya, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Ini menarik sebenarnya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang tadi ya menjadi biang kerok dari ketidakdamaian. Karena dia ada keinginan-keinginan di dalamnya ya. Di sana ada nafsu, ada hawa nafsu dan nafsu jahat. Itu. Ya. Sehingga apa? Tubuh kita itu akan serupa dengan tubuhnya. Jadi saudara kalau tanya tubuh kemuliaan itu seperti apa? Seperti tubuh Yesus pada saat dia bangkit. Serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, ya. Jadi kita memang bukan dari dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Jadi kita pengen pulang, ya. Kita ingin pulang. Nah, yang kedua, ya. Dunia ini sudah terkutuk. Jadi kita mau pulang karena dunia ini itu sudah terkutuk. Yang dihasilkannya adalah semak duri dan rumput duri. Wah, tuh. Betul tuh. Jadi kita ini ada di dunia ini seperti padang gurun, ya. Kejadian 3 ayat 17-18. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka apa katanya? Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu, dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Coba ya. Jadi rumput duri dan semak duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ibrani 6 ayat 7-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna
dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi kita ingin pulang, kita menanti-nantikan Tuhan datang kembali. Karena apa? Karena apapun yang kita kerjakan, usahakan di sini tuh hasilnya tuh semak duri dan rumput duri. Semak duri dan rumput duri, ya. Itu firman Tuhan berkata begitu ya, teman-teman. Jadi kita ingin pulang. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa jangan pernah berpikir bahwa saudara akan menghasilkan satu solusi yang akan kemudian membuat masalah saudara selesai. Itu jangan pernah berpikir begitu. Karena apa? Karena saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa karena itu tidak akan pernah terwujud. Nggak pernah. Ada orang yang bilang, nanti kalau saya sudah kuliah atau saya sudah kerja, saya cari pasangan, saya berkeluarga, dah beres. No, it's not going to be better. Enggak akan. Ya kan? Dia akan menemukan masalahnya lagi. Jadi jangan berpikir bahwa masalah selesai itu adalah tujuan. Wah, itu saudara akan kecewa. Karena hari ini punya kesusahannya, besok punya kesusahannya sendiri. Jadi apa dong cara pikir? Ya cepat-cepat pergi dari sini. Itu doang caranya. Karena di sini itu selalu semak duri dan rumput duri. Udah. Jadi kalau mau agak kasar dengan tempat saudara ada sekarang, tulis aja tuh di balik pintu. Di sini semak duri dan rumput duri. Aku harus pulang. Gitu. Ya saya cuma bisa menyampaikan begitu. Kalau di luar itu saya nggak bisa. Ya, oke, teman-teman. Nah, jadi kita harus mengajak ya jiwa kita. Hai jiwaku, di sini itu rumput duri dan semak duri. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Nah, dunia ini bukan rumah kita. Karena hasilnya adalah semak duri dan rumput duri. Selain itu, dunia yang sekarang ini, saudara, yang terakhir, yang ketiga, itu disimpan untuk penghakiman. Jadi memang sudah dirancang untuk satu penghakiman. Ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 7, 10 dan 11 dan 13 ya. Ada yang bisa baca? Terbaca? Kelihatan? Tetapi yang itu iya. Bentar. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Oke, sebentar Bu Maria. Dia kelihatan ya? Ya. Jadi disimpan untuk hari penghakiman. Ya. Nah, itu adalah hari Tuhan. Nah, apa itu hari Tuhan? Coba lanjut. Kiamat. Lanjut, Bu. Tetapi udah terus lanjut. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oke, berhenti di situ sebentar. Saudara udah bisa lihat nih ya, langit lenyap, langit yang ada di atas nih, lenyap. Terus unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya. Semua yang ada di antara langit dan bumi akan hangus dalam nyala api. Dan terakhir, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi dunia ini akan lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pasti kamu tidak hidup kalau masih tinggal di sini. Kalau dia masih bilang gitu.
Jadi harus saleh, suci harus dan pulang, harus pulang kan? harus pulang. Dia harus pulang, harus pergi dari sini. Harus pergi. Ya. Nah, baru di ayat berikutnya dia sambungkan, tetapi sesuai dengan Dengan janji. janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ah, ya. Jadi kita harus pulang dan pergi meninggalkan dunia ini dan masuk ke dunia yang baru, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Oke. Nah, Saudara, alasan kedua ya. Nah, ini tadi Bu Maria nih yang pertama aku lihat, aku dengar ya, jawab nih tadi Bu Lepri. Karena Tuhan Yesus sendiri yang janji. Berjanji. Ya. Jadi kita tunggu karena dia pernah janji. Oke, ya. Untuk datang kembali dan menjemput, membawa kita. Membawa kita. Jadi ingat, jadi ada orang pikir dia datang terus tinggal di sini, enggak. Jelas-jelas dia katakan datang dan membawa. Jadi dibawa, kita dibawa. Gitu. Jadi nggak usah mikirin ongkos pulang, enggak. Kita dibawa. Nah, pakai ke pesawat gratis. Kemana? Ke rumah Bapak. Jadi ada tujuannya, bukan tetap di sini. Ingat ya. Jadi paling nggak Saudara, kalau ada orang yang ngomong surga itu ya ini, wis salah kaprah sampean. Salah sampean nih. Dia bilang, pangjenengan keliru. Itu. Pakai bahasa halus itu, Pak. Iya, bahasa orang. Jenengan keliru. Jenengan keliru. Jenengan saya. Tuhan Yesus berjanji datang kembali. Dia yang janji, ya. Kenapa dia berjanji apa? Dia berjanji apa? Supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun bersama-sama dengan dia. Nah, saya ada 2 ayat ini ya. Di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, jadi aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Membawa kamu ke tempatku. Ya, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sampai dia pernah doa sama Bapak begini, ya Bapak, ini saya lebih suka ayat ini ya, Yohanes 17, ya Bapak, aku mau, loh, dia yang mau kan gitu ya. Jadi ini menarik loh, saya tadi malam sedang merenungkan, jadi Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk masuk neraka. Neraka, atau dibalik nih ya, neraka dibuat bukan untuk manusia. Untuk iblis. Iya, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Makanya sebenarnya Yesus mau supaya di mana dia berada, ya, kita juga berada bersama-sama dengan dia. Hebat kan janji itu kan? Iya. Jadi kalau udah ada janji itu, udahlah, janji dari yang lain si dia itu udah jangan terserah kamu datang. Jadi kalau ke dia itu bilang aja gini, terserah dia kamu datang nggak penting, yang penting Yesus bakal datang. Gitu. Janji yang manis. Bagus. Iya gitu. Pas tuh. Mudah dilupakan. Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Oke ya, mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku. Jadi saudara, Bapa yang memberikannya kepada Yesus ya, kita ini ya, supaya kita memandang kemuliaannya yang telah Bapa berikan kepada Yesus ya, sebab Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan ya. Oke, nah selanjutnya ini dia membawa kita ke rumah Bapa, itu janjinya, karena memang ada dunia yang baru. Nah, itulah langit baru dan bumi yang baru ya. Di Wahyu 21 ayat 1, ayat 4, dan terakhir ayat 7. Kita baca ini ya. Jadi, untuk supaya saudara mau pulang benar-benar, itu saudara harus tahu tujuan dan bagaimana suasana di sana ya. Tadi Pak Daniel nih, yang katanya tahu di sana seperti apa. Nah, Pak Daniel baca deh. Jadi Pak Daniel tadi kan saya tanya, emang Pak Daniel tahu di sana? Iya, tahu. Kan ada itu tuh, ada Injilnya. Ah, ini dia ayatnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
lanjut. Nah, ini yang terjadi di sana, Pak. Kenapa Bapak mau ke sana? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi ya. Terus? Tidak akan ada lagi perkabungan. Di sana tidak ada rumah duka. Ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya, oke. Nah, sebenarnya saudara kalau baca ayat 5 dan 6 itu ada janji-janji yang lain. Tapi karena slide-nya terbatas, jadi saya potong di situ. Nah, ayat terakhir. Kepada siapa mereka itu diberikan? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Semuanya itu. Nah, saudara nanti baca ya di ayat 5 dan 6. Semuanya itu ya. Terus? Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Oke. Amin, betul. Ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Ya. Nah, oke saudara, kita selesai di pertanyaan apa? Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Ya. Kita semua sudah tahu kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan? Connect terus sama Tuhan. Connect terus sama Tuhan. Kita harus sering bertobat. Jangan nafsu daging di dunia ini. Terus menyenangkan Tuhan. Dengan Connect, menyenangkan sama, terus harus bertobat. Kalau bertobat itu sudah selesai Pak Daniel. Jadi kita menanti-nantikan, nggak mungkin kita menanti-nantikan Tuhan kalau kita itu belum bertobat. Harus sering bergumul sama Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan selama kita menanti-nantikan Tuhan? Kalau bahasa Jawanya tuh gelibet, Pak. Hah? Gelibet. Apa tuh? Gelibet itu apa ya? Mendekat terus sama Tuhan, kayak gitu, menjalin komunikasi terus-menerus sama Tuhan. Iya, tunggu bentar. Gelibet. Kita harus terus menjaga komunikasi. Mendekat. Iya, tapi kalau kita menjaga komunikasi, terus kita apa yang akan kita alami gitu? Ini kita nih di dunia ini apa yang kita harus lakukan selama menanti? Ini kita kan sedang menanti-nantikan Tuhan. Suci dan saleh, menjaga hati suci dan saleh. Orang yang menanti-nanti itu yang paling pertama yang dia harus lakukan apa? Sikapnya seperti apa? Menunggu. Oke, menunggu itu menanti-nanti sama aja. Iya. Orang yang menunggu harus mempersiapkan diri. Orang yang menunggu harus suci dan saleh. Itu terlalu alkitabiah itu. Pak, dia harus connect. Harus seperti wanita yang bijaksana. Iya, siap-siap. Lima. Kalau dari saya, kalau nunggu harus. Ya, dia harus connect, Pak. Kapan datangnya? Berjaga-jaga. kalau nunggu jangan ninggalin. Sabar menunggu. Iya, langsung ngomong ya, kalau di chat nggak di ini. Nggak saya baca soalnya. Ya, harus berjaga-jaga selalu. Oke, tadi apa? Berjaga-jaga. Harus memaksakan diri. Setia. Melangkah, harus belajar untuk memiliki komitmen dengan Tuhan. Oke. Supaya kita Itu bisa. jadi poin kedua dan ketiganya udah kejawab. Poin pertamanya belum. Seperti tadi nih. Teman-teman itu terlalu rohani aku pikir nih. Jadi jawabannya itu jauh gitu kayak tadi tuh. Itu. Suci dan saleh.
akan kediaman-Mu. Ya, tapi kita lagi menanti-nantikan atau menunggu itu apa yang paling penting? Bersabar. Iya, bersabar. Di mana-mana orang nunggu ya sabar. Tadi Pak ini nih Pak Sabar ya. Prasetyo jawab, cuman di chat jadi saya. Iya. Nah, saudara, Ya, nanti. jadi kita di dalam hidup ini tuh kan kita udah tahu punya banyak masalah kan? Siapa yang nggak punya masalah? Ya. Oke. Nah, kan ada masalah. Jadi kita harus Nah, ini kita harus sabar dalam penderitaan. Mohon maaf saya ulangi lagi ya sebelum tadi Pak Ens bilang yang di kolom chat, saya juga mau bilang. Jadi minta tolong buka speaker dan ngomong karena kalau di kolom chat tidak sempat dibaca ya. Jadi langsung buka speaker aja ngomong. Kasih. Oke. Iya. Jadi pada saat kita menanti-nanti gini, ini real kok, real banget nih. Misalnya nih kita udah selesai Zoom malam hari ini, jangan sampai apa yang kita jelaskan di sini tuh kayaknya bumi dan langit gitu atau nggak bisa kita lakukan gitu. Jadi bagaimana nih apa yang kita lakukan pada saat menanti-nantikan Tuhan? Ya pasti yang lain bilang gini, ya jalani hidup yang kita jalani lah Pak. Ya kan? Ya. Kalau kuliah ya kuliah. Kalau dagang apa Bu Esther? PMP ya dagang PMP. Dagang madu ya madu. Bisnis mobil ya bisnis mobil. Jaga cucu ya jaga cucu. Jaga cucu ya jaga cucu. Kan gitu. Apa hubungannya dengan menanti-nantikan Tuhan? Dengan semua itu. Nah, segala sesuatu itu kan padang gurun bagi kehidupan kita. Ya kan? Tadi udah dibilang kan, semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya. Bapak Ibu sadar nggak? Kalau semak duri dan rumput duri yang dihasilkan. Banyak ya, cari banyak. Wah, dimakan nih. Malah jadi lemak di dalam tubuh gitu. Ya kan? Iya. Dicari nih. Malah punya banyak ide. Kalau idenya lancar, kalau ketipu. Ada aja, ketemu aja yang namanya duri. Iya. Saudara ada yang belum pernah ketemu duri? Sering nggak kecacrok duri. Ini jarang sekali menurut saya di ini ya. Bahwa yang dihasilkannya itu rumput duri dan semak duri. Rumput itu bedanya dengan semak itu ada saudara. Kalau rumput itu kelihatannya memang bagus, tapi berduri. Semak itu di mana-mana kelihatannya udah nggak bener. Ya. Gitu. Tapi karena manusia yang bebal tetap aja dijalani gitu. Duri tapi akhirnya duri. Gitu. Itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan Paulus itu yang bilang seperti duri dalam daging. Dalam daging. Iya. Jadi duri masalah. Saudara pasti ketemu dengan masalah. Itulah penderitaan. Itu adalah penganiayaan. Itu adalah realitasnya, itu kebenarannya. Gitu. Ya kan? Nah, jadi sikap kita yang paling pertama yang kita harus selalu bawa dalam hidup ini, kita harus sabar. Nah, makanya kita coba baca ayatnya ya. Ini Yakobus sudah membuat rangkumannya itu, ya. Ya, kita harus sabar dalam penderitaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa sabar? Nah, ini saya tulis ini ya, tips-tipsnya. Jangan panik. Jangan panik. Kalau ada apa-apa itu jangan panik. Ya. Supaya tidak panik gimana? Jangan diam. Tenang aja dulu. Ya, tapi jangan diam gitu. Kalau gini Pak, jangan panik. Tenang aja. Itu sama kan? Jangan panik, tenang aja. Bagaimana supaya tidak panik dan tenang saja? Sambil berdoa, Pak. Kalau ada kejadian apa-apa. Ya, itu membawa kepada ketenangan gitu kan? Membawa ketenangan. Gimana supaya tidak panik, tetap tenang dan tetap berdoa gitu. Gimana caranya? Ya, tapi yang harus move on. Harus gerak. Belajar, latihan apa yang sudah dipelajari. Mengapa ada Zoom atau GPS program kita itu? Karena kalau sampai stop nih ya, ini ada masalah, terus stop belajar, coba bayangkan, iya kan?
mikir sendiri, mumet sendiri. Tapi saudara kalau belajar, Yesus katakan apa? Belajar dari padaku. Jadi belajar pada Yesus. Ya. Belajarlah pada Yesus. Kalau kita belajar, kita apa? Kita mendapat ketenangan. Kita jadi tidak panik gitu. Dan pelajaran yang kita terima itu diapain? Dipraktekkan gitu. Contoh gini. Burung di udara, ya kan? Dia pelihara gitu. Pelihara. Wah, nggak hafal tuh lagunya tadi malam apa? Na 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 na. Nah. Yang mana? Yang Tuhan selalu menolong kan ada itu tuh. Semalam ada nggak burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kan nggak diomongin doang. Ya kan? Kan harus, kalau semuanya sudah terbatas, kita bilang burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Atau burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi Bu Maria. Amin. Kan harus dipraktis. Tapi sebelum kan harus dapat pelajarannya kan. Yesus bilang belajar daripadaku, ya, karena kuk yang kuberikan enak dan ringan. Setiap orang yang terus belajar pasti jadi enak dan ringan. Tapi kalau coba saudara pasti pernah ngalamin punya masalah dan kemudian duduk terus berdoa. Apa yang terjadi? Makin ruwet. Aku nggak expect itu sih. Nggak terlalu begitu. Tapi ada maknanya yang Pak Daniel bilang. Makin ruwet. Padahal dia tadi yang jawab supaya nggak panik jangan berdoa. Tapi keluar nih. Ini asli. Asli nih loh, Pak. Ini Bapak jawab itu ini bukan spontan, dia spontan. Itu spontan dan itu dialamin memang berarti pengalaman. Bener, coba. Saya pengalaman. Paling enak Bu Maria. Ya. Hah? Kalau ikut Zoom ini paling enak. Semua iya dong. Artinya gini, sebenarnya maksudnya ikut Zoom itu atau belajar itu adalah apa? Mendapatkan kebenaran. Iya benar. Karena hanya kebenaran itu yang akan, wah saudara ya, kebenaran itu jadi senjata. Dia itu jangankan nyong-nyong ini atau insis ini, Yesus saja pakai firman lawan iblis. Iya. Coba. Itulah ya. Itu memang caranya. Itulah senjatanya tuh. Nah, nanti makanya kita nanti belajar juga itu gimana ya. Jadi pertama sabar ya, jangan panik ya, supaya tidak panik apa? Belajar firman, belajar pada Yesus ya. Ada pepatah katakan begini, your emotion control by your motion. Jadi emosi atau perasaan kita itu dikendalikan oleh apa yang kita buat gitu. Kalau kita diam, ya nggak kemana-mana, ya stagnan lah begitu. Tapi kalau kita bergerak, otak kita nih bergerak nih, aktif. Wah, gue harus cari apa ya? Gue buka YouTube gitu ya, dengerin khotbah gitu. Khotbah mengenai apa ya gitu, searching kan. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kan ini kan, pasti kebenaran itu apa? Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi, tidak kembali ke situ katanya, tapi mengairi bumi, memberikan pertumbuhan, ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Tidak akan kembali ke situ, melainkan apa? Akan mengerjakan apa yang Ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Amin. Amin. Itu ya. Jadi kalau lagi panik, belajar, cari firman ya. Kebenaran itulah yang memerdekakan saudara ya. Yang melepaskan saudara dari belenggu ya. Jadi kita udah ada rumusnya, jangan ikutin perasaan. Jangan ikutin perasaan. Tapi kalau perasaan saudara sudah sedemikian rupa sehingga sudah menyatu di dalam Kristus, pasti itu adalah perasaan Kristus kan? Ya. Nah, saudara, jadi bagaimana supaya kita sabar?
Pertama, kita bertekun seperti seorang petani, ya, yang melakukan pekerjaan rutinnya sambil menunggu hujan. Coba bayangkan nih ya. Jadi seperti seorang petani yang melakukan pekerjaan rutinnya sambil menunggu hujan. Ada yang tahu nggak ayatnya ini di mana? Iya, nggak tahu. Ada tapi di mana tahu ya? Nggak apa-apa, ditungguin. Petani yang melakukan. Ini kuis ketiga ya, Pak Lepri? Ada keempat, oke, keempat nih. Masih banyak dong. Gimana ya? Lupa ya. Bertekunlah seperti petani yang melakukan pekerjaan rutinnya sambil menunggu hujan. Seperti kita nih, kita kerja. Oke, kita buka aja ya. Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Oke. Boleh. Berarti dia belum lihat ini, Pak Lepri. Boleh tuh. Siapa tadi tuh? Ria. Oke, sekalian baca kalau begitu di layar. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Nah, saudara bisa lihat kan, ini tuh mengenai kedatangan Tuhan nih. Ya. Jadi dalam menanti kedatangan Tuhan itu kita harus sabar dan meneguhkan hati. Ini harus diupdate nih, slide bagus nih kalau ditambahin nih, ya. Bersabar dan meneguhkan hati, ya. Seperti petani, dibilang. Seperti petani. Jadi dia tetap melakukan pekerjaan rutin. Ya, saudara apa? Saudara kuliah, saudara ibu rumah tangga, saudara profesional, saudara bisnismen, tetap ya. Ya, dia sabar, tapi apa? Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur dan musim semi itu artinya tahu tanda kapan dia harus menyemai benih. Dia tahu kapan waktunya. Jadi dia rutin saja mengikuti itu. Nah, seperti saya dan saudara ikuti rutin pekerjaanmu, tetapi saudara harus terus bersabar untuk menantikan Tuhan, ya. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana supaya bersabar? Kita harus mempersenjatai diri dengan kebenaran. Tadi ini kita bahas ya. Kita baca ayatnya, ada 3 ayat. Nih ya. Gimana supaya bisa sabar dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam keadaan-keadaan yang semak duri dan rumput duri tadi? Gimana? Pertama, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai, ingat ya, mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Ya, yaitu pikiran apa? Yang tadi Pak Lepri udah bilang di bawahnya nih ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. 1 Petrus 2 ayat 21 mirip. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi gimana supaya kita sabar? Kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan bahwa kita harus bukan hanya percaya tapi menderita. Gitu ya. Pasti bisa sabar. Oh, memang saya dipanggil bukan untuk hanya percaya tapi untuk menderita. Gitu. Saudara pasti bisa sabar. Ya. Difitnah orang nggak apa-apa kan memang harus menderita. Diperlakukan tidak adil kan harus menderita, maka malah bersukacita kan kalau kamu jatuh di dalam penderitaan itu, ya. Oke, asal jangan buat sendiri penderitaannya, ya. Ya. Oke, ya, kita lanjut. Bagaimana supaya kita sabar? Nah, ada 2 yang terakhir, melatih tubuh dan melatih diri dengan ibadah.
Dengan ibadah. Paulus bilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang ini, jangan aku sendiri ditolak. Iya, jadi dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, ya. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oke ya. Jadi itu bagian pertama dari apa yang kita harus lakukan untuk menanti-nantikan Tuhan. Oke. Sekarang ada 3 poin apa yang kita harus lakukan dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus sabar. Kita harus meneguhkan hati kita. Ya. Karena menunggu itu bukan pekerjaan mudah. Ya kan? Yang bagus, yang menarik di sini adalah yang kita tunggu pasti datang. Aku datang segera. Gitu kan? Jadi hanya perlu saudara sabar dan teguhkan hatimu. Ya. Yang kedua apa? Apa yang kita harus lakukan? Sudah sabar nih kan? Sabar, teguhkan hati. Apakah kalau dia datang, saya kemudian dibawa pulang? Itu kan penting juga dipertanyakan kan? Benar nggak? Ya. Saya nunggu. Terus orang yang mau jemput saya, nggak jadi. Cikiwa kan? Wah, saya kayaknya bukan deh mbak, bukan. Rambutnya pendek, bukan panjang. Gitu kan? Bisa gitu kan. Ini fotonya nih, aku dikasih foto yang rambut pendek nih. Gitu. Terus ketemunya Jenny sama Ria kan? Oh, enggak nih, kayak beda nih. Gitu misalnya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Tadi udah dijawab tuh. Enggak, tadi sudah ada yang jawab sebenarnya. Jeli. Apa? Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Siapa yang jawab tadi itu ya? Mona. Iya, kalau nggak salah Bu Mona. Kita harus berusaha. Apa yang kita usahakan, saudara? Kita lihat ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Jadi ada yang kita nantikan. Sambil menantikan semuanya ini. Oke, ini kuis nih. Apa yang dimaksud menantikan semuanya ini di sini? Sambil kita menantikan. Tadi udah dibaca. Ayatnya tadi udah dibaca. Sambil menantikan semuanya ini. Apa semuanya ini di sini? Melakukan aktivitas. Bukan, ada ayatnya, Bu. Apa yang dimaksud sambil menantikan semuanya ini? Apa ini semuanya ini? Yakobus 5 tadi bukan? Langit baru dan bumi yang baru. Ya, itu. Siapa tuh? Minarti kayaknya. Ya, Minarti ya? Iya, suaranya. Iya, jadi saudara kalau lihat ayat di atasnya, ya kan? Berusaha. Tetapi janjinya, ya, itu dia berjanji langit baru, bumi baru. Nah, disambung nih dengan ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan langit baru, bumi baru itu, apa katanya? Kita harus berusaha. Supaya apa? Kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Oke? Jadi sambil menanti-nantikan itu kita harus tahu persis bahwa kita dijemput dan beneran jangan sampai kita belum pakai jubah. Ini lagi tren nih sekarang-sekarang ini nih, jangan sampai kita menantikan Tuhan terus belum punya jubah, ya. Hampir semua gereja mengkhotbahkan itu, saya perhatiin di live streaming. Gitu. Kita harus punya jubah nih. Jubah ini apa? Oke, nah kita belajar itu ya. Kita harus berusaha ya, berusaha. Oke. Nah, saudara, apa yang kita harus usahakan? Ada 2 jawaban.
Pertumbuhan. Dua-duanya tadi udah dijawab. Cuman Ugo udah nggak ingat siapa yang jawab. Ini tadi kan harus nyambung ya. Nih. Menantikan langit baru, bumi baru. Kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bercela. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus kita usahakan? Harus bersabar. Menanggalkan semua beban kita dan dosa. Ayatnya di mana? Iya, ayatnya ditanya Pak ini. Oh ya, dan masuk dalam perlombaan iman. Oke, ayatnya kalau gitu. Oke, benar. Ini di mana ayatnya nih? Menanggalkan semua beban dan dosa kita dan masuk dalam perlombaan iman. Ibrani 12 ayat 1. Betul. Bu Tati. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi perlombaannya itu perlombaan iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa ini penting? Karena Yakobus 2 ayat berapa? 12 dan 27 katakan apa? Iman yang sempurnalah itu yang menyelamatkan, ya. Jadi iman kita perlu sempurna nih. Kenapa? Yesus sendiri yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita menjadi anak-anak Allah kan? Menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Oke. Yang kedua apa? Apa yang harus kita usahakan? Tadi juga udah dijawab. Sorry. Sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke yang kedua ya. Jadi dalam perlombaan iman ya, apa yang kita harus lakukan itu menambahkan kepada iman kita 7 hal untuk menerima hak penuh ya. Untuk menerima hak penuh ya, yaitu apa? Tambahkan nih. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Itu 7 tuh. 7 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bilang kemarin worship is knowing God, mengenal Tuhan, dan bagaimana kita mengenal Tuhan? Caranya adalah berusaha menambahkan kepada imanmu. Nah, ada 7 hal ya. Apa yang menjadi akhir dari semuanya itu? Ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini maksudnya kerajaan Bapanya, kerajaan Bapa dan kerajaan Anak, yaitu Yesus Kristus. Oke? Itu caranya ya. Bagaimana kita dinamika kita di dalam perlombaan iman. Perlombaan iman isinya apa? Menambahkan kepada iman kita 7 hal itu. Apa yang kedua yang harus kita usahakan? Menjaga persahabatan dengan Allah. Ya, tadi udah ada yang jawab itu. Hubungan ya dengan Allah ya. Caranya menjaga persahabatan dengan Allah gimana? Ini boleh nih. Bagaimana cara menjaga persahabatan dengan Allah? Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Ada yang tahu? Hubungan dengan Tuhan. Dengan berdoa. Gimana cara menjaga persahabatan dengan Allah? Selalu membaca firman dan berdoa. Ada tuh Bu yang baca firman berdoa tapi nggak jadi sahabat Allah. Oh. Benar. Meninggalkan dosa. Bergaul karib dengan dia.
bergaul karib dengan dia. Ya itu benar ya jawabannya. Selalu ingin. Ya Pak, kompak sama Tuhan Pak. Menjaga persahabatan dengan Allah. Selalu Bergaul. ingin mengenal Tuhan. Dan Apa syarat mengasihi Tuhan. apa syarat pertama, saudara? Membangun komitmen. Kita udah bahas loh ini. Selalu mengenal. Tidak bersahabat dengan dunia. Iya kan? Ini juga dibahas di Yakobus 4 ayat 4 ya. Jadi supaya kita menjaga persahabatan dengan Allah, itu sebenarnya kan bukan kita, Allah yang datang Allah yang bersahabat dahulu. dengan kita. Cuman bagaimana supaya bisa dijaga? Merespon akan Iya. kasihnya. Merespon kasihnya gimana cara kita bilang kita respon kasihnya? Dengan mengasihi dia lah. Caranya? Melakukan kehendaknya. Udah kena nih di sini nih, melakukan kehendaknya. Gimana caranya melakukan kehendaknya? Ini udah ada kata kehendak di sini. Kehendak Tuhan Ya, jadi caranya itu Melakukan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. ya, karena Dunia. kalau kita menjadi serupa dengan dunia, artinya apa? Kita menjadi sahabat dunia. Menjadi musuh Allah. Jangan kompromi Pak. Artinya menjadi musuh Allah. Gitu kan, sebenarnya kan sering banget kita ditanya gimana ya bersahabat dengan Allah. Oke, bergaul Dengan Allah. karib dengan Allah. Bagaimana apa ya? Jangan serupa. Enggak gini. Dengan Sering Allah. banget loh itu. Iya. Kalau kita ngomong dibilang bergaul karib ya, kita sering lihat saudara-saudara kita yang lain ini. Jangan-jangan dia lebih bergaul karib, dia 5 kali sehari kan? Gitu. Iya. Tapi rutinitas. Kita doa makan aja masing-masing. Ya kan, kalau datang di restoran, pas mau makan, doa masing-masing. Kalau orang itu dia nanya, di mana musola? Gitu kan? Tapi mereka hafalan, Pak. Nyata-nyata kan, jelas-jelas kan? Iya. Nyata-nyata, jelas-jelas gitu kan? Nah, maksudnya gini, kalau kita mau bilang kita menjaga bergaul dengan Allah, hampir-hampir kita pikir kayak kata-kata ini ya. Kayak kamuflase kan begitu kan? Gimana prakteknya? Kita nggak rutin 5 kali sehari gitu. Terus kita bilang, oh iya nggak 5. Nafas kita adalah doa. Ya kan? Jadi kita menjaga hati kita setiap saat. Nah, gimana buat jaga hati? Nah, sebenarnya firman Tuhan udah kasih kita ini kan, kasih kita clue kan sebenarnya. Dia bilang gini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan? Jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita mau bilang kita bersahabat dengan Allah, hal yang paling gampang ukurannya adalah tidak serupa dengan dunia ini. Ya, saya nggak tulis di sini, tapi Yakobus 4 ayat 4 bilang gini kan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kamu menjadi sahabat dunia ini, kamu menjadi musuh Allah. Gitu. Jadi kita ngambil ekstrimnya kan sebenarnya, bahwa kalau kita sedang serupa dengan dunia ini, nggak mungkin kita sahabat Allah kan gitu. Jadi cara kita menjaga persahabatan dengan teman, misalnya dengan teman ya dengan teman lah kalau bersahabat kan, cara kita menjaganya gimana caranya? Saya mau hidup di dunia, tetapi saya tidak mau hidup serupa dunia. Wah. Udah dijawab gitu tadi. Kayaknya tulisan di truk-truk itu tuh, truk-truk angkut pasir itu kan. Saya mau. tapi yang ngerinya ini ngomongnya saya mau hidup di dunia. Wah. Ini aku juga jadi karena dia ngambil kan kita nggak mau hidup di dunia, Jenny. Jangan mendahului. Kayak dari bekasir.
Iya, oke. Nah, yang kedua ini saudara, bagaimana secara praktis menjaga persahabatan dengan Allah. Lukas 16 ayat 9 berkata gini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Jadi ada persahabatan. Artinya persahabatan dengan Allah nih, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi mamon itu apa kemarin artinya? Artinya segala sesuatu yang didewakan, maksudnya di itu apa sih Pak? Lupa aku jadi. Selain Allah, yang diagungkan selain Allah. Lalu Bu Maria yang dapat itu Pak Lepri. Jadi betul ya, itu penting sekali diulang-ulang tuh. Ya, itu soal kuis barusan loh itu. Jadi mamon itu, ya, mamon itu segala sesuatu ya yang kita dewakan ya atau yang kita yang membelenggu hidup kita selain Allah. Gitu. Apapun, termasuk orang tua, termasuk saudara. Terlalu mencintai selain Allah, tidak boleh. Apapun ya, pasangan, anak, cucu, bahkan apa katanya, bahkan apa? Nyawanya sendiri. Bu Maria memang pantas dapat pengertiannya komplit. Nah, bahkan nyawanya sendiri itu dia nggak bisa. Katanya apa, kalau kau takut kehilangan nyawamu maka kau akan kalau takut kehilangan nyawanya, apa ya, lupa. Justru kehilangan nyawanya. Dia tidak. Apa ya? Apa Bu Esther? Coba Bu Esther. Ya, barang siapa yang takut kehilangan nyawa, justru kehilangan nyawa, Pak. Ayatnya di mana? Oh, lupa. Kalau kehilangan nyawanya. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Oh, yang bertahan akan kehilangan nyawanya. Oh, di Matius 10 ayat 39. Ya, betul. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oh, iya, betul. Nah, bahkan termasuk nyawa loh, ya. Termasuk nyawa. Jadi clear ya bahwa bangunlah persahabatan ya dengan Allah, mempergunakan itu. Jadi nah ini penting nih saudara. Jadi kalau kita itu tidak menggunakannya, itu kita digunakan tuh. Jadi jangan sampai udah ngomong gini nih, enggak, saya enggak ini kok, saya enggak terikat tuh sama uang gitu. Apa buktinya saudara nggak terikat sama uang? Kalau saudara pakai uang itu untuk menjaga persahabatan dengan Allah. Kalau memuaskan diri sendiri enggak? Jangankan memuaskan Bu Maria, kalau takut melepaskannya, itu juga sama aja. Ini ayat ini tuh aktif banget, aktif. Jadi tidak mungkin dia tidak melakukan sesuatu. Karena lanjutan ayat itu bicara begini, kamu tidak dapat melayani dua tuan. Itu Yesus yang ngomong, kan? Iya. Gitu. Artinya dia udah tahu bahwa, saya tahu persis siapa yang menjadi pesaing gue loh di dalam hatimu. Dia mau bilang gitu. Kamu tidak mungkin melayani dua tuan. Jadi dia tahu siapa pesaingnya dalam hati kita. Itu adalah mamon. Nggak usah kemana-mana. Jadi yang menjadi saingan Tuhan, yang menggeser kursi Tuhan, tahta Tuhan dalam hati kita, itu adalah mamon. Makanya Yesus perintahin, bersahabatlah dengan aku, dengan Allah, dengan mempergunakan mamon itu. Artinya kita posisikan mamon itu, jelas posisinya tidak setara. Saya ulang ya. Jadi kita memposisikan mamon itu di bawah dan tidak setara dengan Allah gitu. Nah caranya bagaimana? Kalau saudara tidak mempertahankan. Kalau saudara dan saya nih ya, saya termasuk saya, tidak menggunakannya untuk Tuhan, itu berarti saudara sebenarnya sedang melayani dia juga. Betulan? Coba aja uji. Ini pasti very personal. Ini pasti feedbacknya secara pribadi.
Secara pribadi. Dan ini pasti akan mengubah suasana hati saudara. Ya, mengubah. Iman pasti juga berubah. Ya. Kalau saudara bisa membandingkan ini, di mana posisi Mamon dalam hidup saudara, pergunakan nggak ini untuk persahabatan dengan Allah gitu. Jadi dipakai gitu, diaktif kita posisikan, saya pakai untuk Tuhan gitu. Oke, oke, itu cara menjaga persahabatan. Jadi aktif kan gitu ya dengan Allah ya. Kita lanjut ya. Nah sekarang itulah cara kita berusaha kan, bagaimana kita pada saat menanti-nantikan Tuhan. Nah ini yang terakhir, apalagi yang terakhir, yang paling terakhir ya. Ini sudah tadi sudah apa? Tadi sudah sabar ya, kan nunggu nanti. Yang kedua sudah berusaha, berusaha untuk apa? Untuk menjaga diri gitu ya. Tadi kan berusaha untuk supaya tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, yang paling terakhir apa? Apa yang kita lakukan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan? Tadi juga sudah ada yang jawab. Sektik? Tidak meleset. Tadi sudah tuh, tidak meleset. Itu mengenai iman kan? Berusaha. Ini udah yang terakhir nih. Sabar itu kan masih lama. Oh, masih lama jadi gue sabar. Ini benar-benar yang terakhir apa? Tetap setia. Tetap setia itu bagaimana caranya supaya tetap setia? Terus menjaga komitmen kita kepada Tuhan. Matius 24 ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga ya. Harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Saudara tahu nggak kenapa kita harus siap sedia dan berjaga-jaga? Karena Tuhan datang seperti pencuri. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Tidak WA dulu. Kan di sini juga disebutkan ya, pada saat yang kamu tidak duga ya, yang tidak kamu duga. Jadi kita harus berjaga selalu siap sedia kan, harus siap sedia. Nah pertanyaan saya, kenapa harus berjaga-jaga? Tadi itu kan harus siap sedia karena tidak kamu duga. Nah sekarang kenapa harus berjaga-jaga? Ya karena Tuhan datangnya itu. Ini kan ada ayatnya nih Bu. Hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa harus berjaga-jaga? Karena ada roh lain yang betul. Aduh, menjatuhkan kita. Hebat sekali jawabnya kamu. Berjaga-jagalah karena apa? Ada roh. Ada iblis ya. Seperti singa. Iya, betul. Ya, kita harus berjaga-jaga dan lawan si iblis ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Nah, saudara, karena hanya satu oknum yang ingin saudara tidak pulang ke surga bersama Yesus. Hanya iblis. Iblis, karena dia mau saudara pulang bersama dia. Iya. Dua-duanya mau pulang bersama saudara. Dicintai iblis. Kebayang nggak saudara dicintai Tuhan, iblis juga cintai saudara. Iya. Nggak mau dicintai iblis. Nggak mau ya? Nggak. Iya. Oke. Maunya dicintai Tuhan. Cintai Tuhan, betul. Nah teman-teman, kita masih ada dua voucher tersisa nih. Saya mau kasih pertanyaan.
Ya. Untuk 2 orang, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan? Jawabannya 3. 3. Raise hand dulu, raise hand. Yang mau jawab bilang aku mau jawab gitu. Oke, Jenny dan Ria silakan. Oke Bapak, kita bersabar. Yang kita nanti-nantikan itu ada 3, yaitu kita harus yang kita nanti-nantikan 3. Apa yang kita lakukan pada saat kita menanti-nantikan? Menanti-nantikan itu ada 3, yaitu kita harus bersabar. Terus yang kedua itu kita harus berusaha. Terus yang ketiga itu siap sedia atau berjaga-jaga. Oh, dia tulis betul-betul ini. Dari mana Ria itu tadi lihat? Dari mana Ria? Mau tanya. Ingat Bapak kan baru bahas. Ingat ya. Oh ingat, luar biasa calon. Kan baru bukan hati kita berusaha menambahkan itu. Oke, yang terakhir, mengapa kita menantikan Tuhan? Ada 2 jawabannya. Karena kita rindu untuk tinggal bersama-sama Tuhan. Sebentar Bu, ini ada yang udah raise hand. Grace. Oh, udah raise hand. Karena kita tidak nyaman di dunia ini. Oh, yang tadi. Kita sudah diusir. Mengapa kita menantikan Tuhan? Kalau ada yang mau jawab yang lain, raise hand. Ada 2 alasannya. Nanti slide ini saya kirimkan ya di grup apa itu yang leader supaya bisa di-share juga. Karena Tuhan ingin kita tinggal bersama-sama Dia. Oke, itu 1. Tuhan berjanji Berjanji bahwa ingin. Dia mau kita. Oke, satu lagi apa? Siapa yang ini belum tepat mulainya, harus kayak tadi tuh, kayak Ria tadi jawab jelas gitu. Mengapa kita menantikan Tuhan? Mengapa? Saya Bapak. Sudah Ria sudah. Oh, jangan sudah. Silakan. Raise hand. Karena Tuhan. Raise hand. Karena Tuhan sudah menjanjikan kita langit baru dan bumi baru, namun kita harus bersabar untuk menunggu itu. Salah Grace, salah. Mengapa kita menantikan Tuhan? Silakan Dorcas. Aku Bapak. Dorcas silakan. Dorcas. Karena tidak mengalami kesenangan yang sejati di dunia ini. Yang kedua? Sudah dijanjikan Allah. Oke, jadi 2 poin itu ya. Pertama, karena kita tidak mengalami kedamaian yang sejati di dunia ini. Ya. Yang kedua itu adalah karena Tuhan sendiri yang berjanji, ya. Tuhan sendiri yang berjanji. Ingat ya, teman-teman, kita mau pulang karena nggak ada damai di sini. Saya ulang ya. Kamu kuliah itu duri dan onak yang dihasilkan. Duri ya, duri bukan onak. Duri, betulan. Ini firman Tuhan bilang. Gitu. Jadi apa dong yang kita lakukan? Duri, ya udah padang gurun. Terus apa dong yang kita harus lakukan Pak kalau begitu? Nah, bersukacitalah, anggaplah sebagai kebahagiaan. Setiap duri-duri itu kau jadikan untuk membentuk hidupmu. Ya kan? Membentuk hidupmu, membentuk karakter hidupmu. Karena semuanya ini akan berlalu, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berlalu, yaitu apa? Catatan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu kita dapat dari mana? Dari mana? Dari pengudusan hidup kita setiap hari. Setiap hari, ya. Jadi kemuliaan itu datang dari mana? Dari pengudusan setiap hari. Nah, apa yang dimaksud dikuduskan setiap hari?
dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itu namanya pengudus, kan? Dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa sih? Artinya tidak ikut keinginan daging. Ya kan? Ya. Itu kalau kita lakukan setiap hari. Nah, ya. Jadi cara memandang, cara melihatnya seperti itu. Nggak ada jalan tengah. Jadi ada orang yang bilang, ya kita di sini juga diberkati, nanti di bumi, nanti berkat sesungguhnya nanti di sana. Enggak, kita di sini hanya dipelihara oleh Tuhan, ya. Tuhan memelihara kita untuk melewatinya, ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya, untuk kerjasamanya. Tuhanlah yang menuliskannya di dalam hati kita masing-masing. Setiap firman ini bukan pada tulisan-tulisan yang secara fisik, tapi ada roh Tuhan yang menuliskannya di dalam hati kita, ya, di dalam roh kita, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau telah hadir dan memberikan setiap pesan firman-Mu kepada kami. Kami tahu Tuhan, kebenaran-kebenaran firman ini itu yang akan menjadi kekuatan. Itu yang akan menjadi kuasa, dan itu yang akan menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Banyak hal yang menjadi rintangan, hambatan, tantangan di depan kami, tetapi karena kami tahu kebenaran, maka kami tahu cara untuk merespon, cara untuk bersikap. Kami harus tahu bahwa bumi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidup dan percaya kepada Allah, artinya mempercayakan diri kepadamu, mereka akan hidup dalam kekuatan, di dalam ketenangan, di dalam kelegaan, di dalam kemenangan, dan di dalam pengharapan. Bukan untuk di dunia ini tinggal, tetapi untuk satu hari nanti mempersiapkan dirinya untuk sampai ke tempat yang Engkau sudah buat, sudah rancang, sudah siapkan, yaitu rumah Bapa, yaitu Yerusalem yang baru, di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memberikan pemeliharaan di dalam hidup kami. Kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat. Malam hari ini, Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, anakmu, cucumu. Tuhan memberkati apa yang kau usahakan. Di tanganmu yang engkau pegang, Tuhan buat berhasil di dalam kekudusan. Dan Tuhan memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai, memelihara engkau mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya, membawanya ke satu perjamuan kawin, yaitu di dalam perjamuan kawin, pesta di dalam kerajaan surga bersama Bapa selama-lamanya. Kau yang diberkati, yang menerima sukacita malam hari ini bersama dengan saya katakan amin. Amin. Terima kasih. Amin.